Oke baik, selamat datang kembali di channel Cewek Ngoding. Waduh, kita udah lama banget nih ya nggak upload video. Nah, langsung aja ya, kita tanpa berlama-lama. Jadi intinya di video kali ini tuh kita bakal ngasih tahu ke teman-teman apa aja sih, bukan apa aja sih, tapi kita bakal ngasih tips ya buat teman-teman yang memang misal kalian itu memiliki satu buah file, tapi sebenarnya file kalian itu nggak terlalu banyak, bukan file, tapi kode kalian itu tidak terlalu panjang, tapi panjangnya itu disebabkan karena terlalu banyak importan ya, terlalu banyak memanggil package ataupun memanggil UI, memanggil service model dan lain-lain. Nah itu sering banget tuh ya terjadi karena dari waduh nih codingan udah dikit padahal gitu ya, tapi karena emang kalian sudah menerapkan clean code atau apa reusable widget, jadi kan kalian harus memanggil terus file-file dan harus menambahkan sebuah importan file tersebut gitu kan. Nah, di video kali ini kita bakal ngasih tahu nih gimana caranya teman-teman buat ngehandle itu semua. Jadi nanti kalian akan kodian kalian itu akan lebih ringkas ya. Oke, gimana sih Kak caranya? Nah, gimana caranya? Oke, sebelumnya nanti kita bakal menerapkan itu tuh untuk sesuai dengan folder aja mungkin ya. Jadi nanti kita bakal bikin untuk widgets. Widgets ini tuh untuk list file-file yang emang reusable ya, yang bakal kita pakai terus menerus ya, komponen-komponen. Terus nanti ada list importan UI, service, models, blog dan lain-lain lah ya, kita sesuaikan aja. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Ini terserah kalian mau simpen filenya di mana. Cuman kalau gue bakal simpen di folder helper di sini. Nanti gue bakal memberikan sebuah namanya itu sesuai dengan isi importannya apa. Jadi nanti bakal gue pisah-pisahin gitu ya, nggak bakal gue campur. Nah, pertama kita bakal bikin buat view-nya dulu ya. Kita bakal bikin buat view. Nah, di sini kita bikin view.dart. Terus kita tinggal export aja. Oke. Tinggal kita export, terus nanti kita masukin nama filenya ya, nama filenya apa. Nah, untuk pertama-tama kita bakal memasukkan list screen yang ada di folder out. Karena file kita berada di dalam folder helper, so kita harus keluar terlebih dahulu. Jadinya kita tambahin *2 slice. Nah, di sini baru kelihatan nih ya list apa aja yang ada. Nah, kita panggil UI ya. Habis UI nanti kita ke mana nih? Ke out dulu. Nah, kita ke out terus ke login screen. Oke. Nah, ini udah nih ya. Karena gue menggunakan kursor AI, jadi dia udah ada auto complete yang gini juga ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lakuin. Nah, ini kenapa error Kak? Karena file ini nggak ada teman-teman ya. File ini tuh nggak ada. So, ini buat outnya udah selesai ya teman-teman ya. Buat outnya udah selesai. Terus kita terapkan juga buat di home-nya. Nah, export UI slash home. Nah, home udah. Terus kita bakal ke match ya. Ada match screen slash UI slash match screen profile. Nah, ini gak ada, kita hapus aja ya. Match profile. Terus kita bakal buat satu buah file lagi untuk menampung widgets. Nah, nanti kita kasih namanya itu components UI aja mungkin ya. Components UI.dart. Nah, kita lakukan hal yang sama ya. Berarti kita titik-titik lagi terus ke widget. Nah, di sini kita panggil aja semuanya yang emang ada ya, ada di dalam widgets tersebut. Nah, oke, di sini masih ada lagi custom text field, nggak ada ya. Di sini kita bisa bikin card swiper content custom. Card swiper. Oke, ini beda. Nah, kayak gini.
custom text form ya. Kita sesuaikan lagi ya teman-teman, sesuaikan dengan nama file teman-teman ya, jangan ikutin yang ada di sini, tapi sesuaikan dengan file-file teman-teman, nama file teman-teman. Oke. Nah, ini udah. Nah, kita terapkan aja dulu ya. Kita terapkan di satu buah file dulu nih. Misal di sini kita lihat dia tuh ada pemanggilan UI enggak? Oke, nah dia ada pemanggilan widget nih. Ada 2 widget nih ya di sini. Nah, kita hapus dia. Kita hapus, otomatis yang di bawah tuh error ya, karena kita harus memanggil komponennya. Nah, langsung aja kita import. Nah, karena ini kita berada di dalam widgets, kita keluar dulu slash helper. Nah, ke komponen UI ini ya, karena tadi dia kan di dalam widgets ya. Nah, udah otomatis terpanggil teman-teman ya. Dan ini juga bakal meminimalisir penggunaan import-import yang tidak berguna. Gimana ya? Jadi kan kadang misal kita udah buat komponen atau apapun itu ternyata nggak kepake. Terus kalau kita belum setting VS Code kita, nanti ya si importan itu bakal tetap berada di situ. Dan ini kita bisa meminimalisir itu teman-teman ya. Kita bisa meminimalisir itu karena udah kita langsung panggil di sini otomatis. Jadi kita tinggal panggil satu file aja, otomatis itu tuh bakal kepanggil file-file yang ada di sana. Nah, coba kita terapkan lagi nih ya di yang lain. Coba yang cukup banyak mana ya kira-kira? Di home screen ya, di home screen. Oke, dikit banget ya di home screen, ternyata masih dikit ya teman-teman. Nah, ini nanti itu bisa diubah. Coba kita cari yang cukup banyak ya, yang cukup banyak. Ternyata ini masih dikit-dikit ya. Ini emang berguna banget buat teman-teman yang oke. Ini dia kebanyakan di nah ini kan kayak gini kan. Jadi nanti kalau kita menggunakan cara seperti ini ya teman-teman, kita bakal meminimalisir importan yang tidak berguna seperti ini ya. Itu tandanya itu importannya itu enggak kepakai tapi masih ada di dalam codingan kita. Jadi kan memperpanjang codingan kita kan. Jadi nanti aplikasinya harus membaca satu persatu. Dan kalau kita menggunakan ini, jadi nanti aplikasi kita bisa lebih cepat performance-nya gitu ya. Nah, contoh nih kayak ini ya, widget. Kan kita udah bikin ya, udah menampung si custom button sama custom text form ini di dalam komponen UI tadi ya, importannya. Tinggal kita import lagi aja. Nah, di sini kita bisa langsung masukin. Oke. Nah, bisa kita itu. Udah tuh kan, hasilnya sama aja teman-teman. Nah, begitu mungkin ya teman-teman ya. Semoga cara ini bisa membuat teman-teman bisa lebih bagus lagi codingannya ya, bisa lebih rapi, lebih simple gitu ya, karena codingan kalian nggak panjang-panjang banget. Dan biasakan juga nanti pakai komponen-komponen reusable ya, disimpan di dalam sebuah folder tertentu. Nah, begitu teman-teman ya. Jangan lupa kalau emang bermanfaat sharing kali ini, jangan lupa buat di like, komen, dan di subscribe ya. Kalau kalian mau ada request apapun itu, langsung aja di komen di kolom komentar. Terima kasih.